Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana dunia ini berawal jauh sebelum sains memberikan jawaban? Nenek moyang kita di seluruh dunia punya cerita mereka sendiri. Cerita-cerita epik yang penuh dewa, raksasa dan kekuatan kosmik luar biasa. Hari ini, mari kita berkelana melintasi waktu dan budaya untuk mengungkap beberapa mitos penciptaan dunia yang paling menakjubkan. Perjalanan kita dimulai dari Yunani kuno. Awalnya, yang ada hanyalah keos. Sebuah kekosongan tak berbentuk. Dari keos inilah lahir Gaia, sang ibu pertiwi, dan Uranus, sang bapa langit. Bersama-sama, mereka melahirkan para Titan, Cyclops, dan raksasa-raksasa lainnya. Namun, ketegangan antara ayah dan anak memicu peperangan besar, yang pada akhirnya mengantarkan Zeus dan para dewa Olympus ke puncak kekuasaan. Dari sanalah dunia yang kita kenal mulai dibentuk. Sekarang, kita terbang ke utara yang dingin, ke dunia mitologi Nordik. Sebelum ada apapun, hanya ada Ginnungagap, jurang menganga yang diapit oleh dunia api Muspelheim dan dunia es Niflheim. Ketika panas dan dingin bertemu, es mencair dan membentuk raksasa pertama bernama Ymir. Dari keringat Ymir lahirlah para raksasa es. Kemudian, seekor sapi kosmik bernama Audumbla menjilati bongkahan es dan membebaskan Buri, kakek dari Dewa Odin. Odin dan saudara-saudaranya kemudian membunuh Ymir, dan dari tubuh raksasa itulah mereka menciptakan dunia. Dagingnya menjadi tanah, darahnya menjadi lautan, tulangnya menjadi gunung, dan tengkoraknya menjadi langit. Mari kita bergeser ke Mesir kuno. Di tepi sungai Nil, di awal mula hanya ada Nun, lautan purba yang gelap dan tak bertepi. Dari dalam air inilah muncul gundukan tanah pertama. Dan di atasnya berdiri Dewa Atum melalui kekuatan pikirannya sendiri. Atum menciptakan sepasang dewa pertama, Shu sang dewa udara, dan Tefnut sang dewi kelembapan. Keturunan merekalah yang kemudian membentuk jajaran dua dui Mesir yang mengatur langit, bumi, dan kehidupan setelah mati. Menciptakan keteraturan dari kekacauan. Dari Mesir kita menyeberang ke India dalam mitologi Hindu. Ada banyak versi cerita, tapi salah satu yang paling terkenal melibatkan Brahma, sang dewa pencipta. Dikatakan bahwa sebelum alam semesta ada, Dewa Wisnu tertidur di atas ular kosmik Ananta Shishya yang mengapung di lautan susu. Saat Wisnu bermimpi, sekuntum bunga teratai tumbuh dari pusarnya. Ketika bunga itu mekar, di dalamnya duduklah Dewa Brahma. Atas perintah Wisnu, Brahma kemudian membelah bunga teratai itu menjadi 3 bagian: surga, bumi, dan langit bawah, lalu mulai menciptakan segala bentuk kehidupan untuk mengisi dunia. Perjalanan kita berlanjut ke Jepang. Menurut Koyiki, catatan kuno Jepang, pada awalnya langit dan bumi belum terpisah dan semuanya seperti sup kosmik. Kemudian muncullah para dewa pertama. Dua dewa yang paling penting adalah Izanagi dan Izanami. Mereka berdiri di atas jembatan langit dan mengaduk lautan purba dengan tombak permata mereka. Setiap tetesan air yang jatuh dari ujung tombak membentuk sebuah pulau. Dari pulau pertama itulah mereka turun dan melahirkan dua dui lain serta pulau-pulau yang membentuk kepulauan Jepang. Setiap cerita ini, dari Yunani hingga Jepang, memiliki keunikan tersendiri. Namun, ada benang merah yang sama. Semuanya dimulai dari kekosongan atau kekacauan. Lalu, kekuatan ilahi muncul untuk menciptakan keteraturan, memisahkan langit dari bumi, daratan dari lautan, dan melahirkan kehidupan. Mitos-mitos ini bukan sekadar dongeng, tapi cara nenek moyang kita memahami tempat mereka di alam semesta yang luas. Sungguh menakjubkan, bukan? Cerita mana yang paling menarik menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, bagikan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan kita berikutnya.